Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan lingkungan hidup atau PLH. Materinya tentang pola hidup sederhana. Nah, kalau kemarin kan kita belajar tentang tanaman obat ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang pola hidup sederhana. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Apa itu pola hidup sederhana? Coba ada yang tahu? Nah, kalau sudah ada yang tahu, bagus. Tapi alangkah lebih baiknya sekarang kita bahas ya. Biar yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu jadi memantapkan pengetahuannya. Jadi lebih mantap, lebih paham. Oke. Nah, kita lihat. Jadi, pola hidup sederhana itu adalah gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi lingkungannya dalam masyarakat. Jadi, kondisi yang sesuai dengan kehidupan kita, dengan kemampuan kita. Nah, kemudian, kalau begitu, apa saja ya perilaku hidup sehat itu? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini dia perilaku hidup sederhana itu diantaranya menghargai perilaku orang lain yang memakai atau menggunakan barang sesuai kebutuhan. Jadi, jika ada teman kita yang menggunakan atau memakai barang sesuai dengan kebutuhan, kita harus menghargai. Kemudian, meniru atau meneladani para pahlawan yang hidup sederhana, tapi memiliki semangat juang tinggi. Nah, meskipun kita hidup sederhana, tapi kita harus tetap berusaha, harus tetap berjuang. Jangan ya udah seadanya saja, tidak boleh seperti itu ya. Tapi kita harus tetap semangat. Kemudian, sikap sederhana merupakan amal kebaikan karena akan menjaga kerukunan hidup. Misalnya tidak pamer kekayaan kepada orang lain. Nah, kalau misalkan kita memiliki sikap hidup sederhana, nah itu akan menjaga kerukunan hidup. Misalnya kita jadi tidak pamer apa yang kita miliki kepada orang lain. Berikutnya, melatih mental agar selalu siap melaksanakan hidup sederhana dan tidak pamer. Jadi, melatih mental kita agar kita itu bisa siap kapan saja untuk hidup sederhana dan tidak pamer. Kemudian, menerapkannya dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat dan di sekolah juga ya. Oke, berikutnya. Nah, jadi melaksanakan pola hidup sehat berarti menyesuaikan pendapatan dan pengeluaran sehingga tidak besar pasak daripada tiang. Ayo, ada yang tahu apa itu besar pasak daripada tiang? Nah, besar pasak daripada tiang itu artinya pengeluaran atau belanja kita itu melebihi dari penghasilan yang kita dapat. Misalkan kita ini jajan, beli makanan, harganya itu misalkan 10.000, sementara kita biasanya mendapatkan uang jajan itu 5.000. Nah, otomatis kan berarti pendapatan kita atau uang jajan kita itu lebih sedikit ya daripada hal yang mau kita beli atau pengeluaran yang kita keluarkan untuk kebutuhan kita. Nah, dan juga kita terhindar dari pola hidup yang boros dan hidup mewah. Kemudian, pola hidup sederhana ya, ini maksudnya. Pola hidup sederhana juga menimbulkan nilai kebersamaan atau gotong royong sehingga dapat mengikis kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan sosial itu apa?
Jadi ada perbedaan antara si kaya dengan si miskin. Misalkan, orang itu mah kaya, orang ini miskin. Jadi terjadi kesenjangan. Nah, jika ada kesenjangan sosial, maka kehidupan di masyarakat itu tidak akan harmonis. Jadi kita itu harus menerapkan pola hidup sederhana ya, agar kehidupan di masyarakat itu harmonis. Kemudian gotong royong, tidak berantakan, karena tidak ada kesenjangan. Nah, berikutnya apa ini? Kita lihat. Oh, jadi pola hidup sederhana itu harus dilaksanakan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat ya. Lalu bagaimana ya cara melaksanakannya? Cari tahu. Yuk kita tahu bersama-sama. Nah, perilaku membiasakan diri hidup sederhana di lingkungan keluarga. Contohnya, menggunakan barang sesuai keperluan. Misalnya, kita itu tidak sedang menonton TV atau kita sudah selesai menonton TV. Nah, ya sudah, matikan saja TV-nya. Jangan dibiarkan menyala terus padahal tidak kita tonton. Nah, itu kan sama saja kita boros ya, boros listrik. Dan tidak menggunakan barang sesuai keperluan. Itu tidak boleh. Jadi kita harus menggunakan barang sesuai keperluan. Berikutnya, tidak melebih-lebihkan dalam merayakan ulang tahun keluarga. Memang ya, biasanya jika ada keluarga yang berulang tahun, kita selalu merayakan. Tidak selalu, tapi pasti ada beberapa di antara kita yang merayakan. Boleh saja, asalkan tidak melebih-lebihkan, tidak berlebihan, jadi sewajarnya saja. Kemudian membiasakan diri menabung atau menyimpan uang jika ada sisa. Jadi dibiasakan kita itu untuk menabung. Misalkan kita diberi uang jajan oleh bunda, oleh mama atau ibu atau ayah. Nah, misalkan kita diberi uangnya 5.000. Nah, misalkan dari 5.000 itu 1.000 kita simpan atau kita tabungkan. Nah, jadi jika suatu saat nanti ada kebutuhan yang mendesak, kita bisa menggunakan uang tabungan kita atau bisa juga untuk membeli barang yang kita inginkan. Jadi membiasakan diri ya untuk menabung atau menyimpan uang. Kemudian, memakai pakaian dan perhiasan secara tidak berlebihan. Jangan menggunakan pakaian atau perhiasan secara berlebihan, jadi sewajarnya saja. Misalkan di lingkungan keluarga ya, kita punya anting, punya gelang, punya kalung, cincin semuanya dipakai. Ya mau kemana ya? Jadi sewajarnya saja, misalkan hanya antingnya saja atau cincinnya saja. Tidak perlu semuanya dipakai dalam satu waktu bersamaan. Gitu. Kemudian, membelanjakan uang sesuai dengan keperluan yang benar-benar dibutuhkan. Jadi kita membelanjakan uang yang kita miliki itu sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan pada saat ini, misalnya ya, kita membutuhkan buku. Dan itu memang betul-betul kita butuhkan untuk belajar. Nah, tidak apa-apa kita membeli buku itu. Tetapi kalau misalnya kita itu mau membeli pulpen, tetapi sebetulnya kita tidak terlalu butuh, jadi tidak butuh sekali pulpen itu dan masih bisa nanti lagi membelinya, tapi kita tetap membeli karena kita ingin. Nah, itu tidak boleh, berarti kita tidak membelanjakan uang sesuai dengan keperluan yang benar-benar dibutuhkan. Jadi harus bijak ya dalam membelanjakan uang, harus sesuai dengan keperluan yang benar-benar dibutuhkan. Oke, berikutnya tadi di lingkungan rumah ya. Sekarang di lingkungan rumah atau di lingkungan keluarga. Sekarang, perilaku membiasakan diri hidup sederhana di lingkungan sekolah. Contohnya, tidak memakai perhiasan di sekolah secara berlebihan.
Jadi kalau misalkan kalian memang memiliki perhiasan, ya sudah, alangkah lebih baik dipakai tidak semuanya. Jangan semuanya kalian pakai pergi ke sekolah, tidak boleh ya. Nah, memakai seragam dan aksesoris yang sesuai dengan peraturan sekolah. Boleh tidak kalian memakai baju pesta ke sekolah? Tentu tidak boleh ya, karena tidak sesuai dengan peraturan. Kemudian memakai kacamata hitam misalkan di dalam kelas. Kalau misalkan memang tidak ada kegiatan yang berhubungan dengan kacamata hitam itu ya, untuk apa dipakai ya? Jadi menggunakan pakaian dan aksesorisnya itu yang sesuai dengan peraturan sekolah. Kemudian tidak menggunakan make up atau minyak wangi secara berlebihan. Misalnya, kalian pergi ke sekolah menggunakan lipstik, menggunakan bedak, tapi secara berlebihan. Ya untuk apa? Ya, tidak boleh ya. Nah, kemudian memakai minyak wangi secara berlebihan. Mau pergi sekolah pakai minyak wangi setengah botol habis. Nah, itu tidak boleh. Nanti juga itu mengganggu temannya. Karena kalau kita berlebihan menggunakan minyak wangi, itu nanti akan menyengat, tidak enak. Jadi menggunakan secara sewajarnya saja, ya. Jangan menggunakan makeup atau minyak wangi secara berlebihan. Boleh menggunakan bedak misalnya untuk anak perempuan ya, setelah selesai mandi mau menggunakan bedak, boleh silahkan, tapi secukupnya, sewajarnya. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kemudian tidak menggunakan barang-barang yang mewah atau terlalu mahal dan dipamerkan ke orang lain. Misalnya, kalian baru dibelikan handphone keluaran terbaru yang sangat bagus sekali. Kemudian kalian bawa ke sekolah dan dipamerkan kepada teman-teman kalian. Itu tidak boleh ya. Nah, karena itu juga malah akan mengundang kejahatan. Bagaimana jika ada orang jahat yang melihat kemudian barang kalian diambil? Ya, atau misalkan ada teman kalian yang merasa iri. Nah, itu kan nanti jadi tidak enak ya. Terjadi kesenjangan sosial. Jadi tidak usah memamerkan barang-barang yang mahal kepada orang lain atau tidak menggunakan barang-barang yang mewah. Jadi secukupnya saja, sewajarnya. Nah, berikutnya. Tadi di rumah atau di keluarga sudah, di sekolah sudah, sekarang perilaku membiasakan diri hidup sederhana di lingkungan masyarakat. Contohnya, tidak membeli barang mewah hanya untuk dijadikan pajangan atau pamer. Jadi misalnya kita membeli sebuah barang yang sangat mewah, tapi itu hanya untuk dijadikan bahan pamer kepada orang lain. Itu tidak boleh. Nah, nih tidak pamer barang-barang yang baru dibeli kepada tetangga. Tidak boleh ya, karena kan kita tidak tahu keadaan tetangga kita seperti apa. Bisa saja mungkin tetangga kita itu sedang mengalami kesulitan. Kemudian kita dengan seenaknya pamer barang-barang yang baru kita beli kepada tetangga kita atau teman kita. Nah, nanti bisa saja kan dia merasa iri hati, dia merasa sedih. Ujung-ujungnya terjadi lagi kesenjangan sosial. Jadi tidak boleh pamer ya. Nah, kemudian menggunakan barang perabotan rumah hasil produk dalam negeri. Nah, ini juga salah satu bentuk kita mencintai produk dalam negeri ya, menghargai produk-produk buatan dalam negeri. Nah, tidak mengadakan pesta atau hajatan keluarga. Tidak dilakukan secara berlebihan atau hura-hura. Jadi jika mengadakan pesta, tidak dilakukan secara berlebihan atau hura-hura. Boleh mengadakan pesta atau hajatan, tapi jangan berlebihan atau hura-hura. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita ingin mengadakan pesta, kemudian ingin yang mewah sekali, tapi ujung-ujungnya menyulitkan diri kita di akhirnya. Jangan ya. Nah, berikutnya. Lihat ya ini. Apa katanya? Nah, tahukah kamu bagaimana pola hidup sederhana jika dihubungkan dengan kehidupan modern saat ini? Kehidupan modern biasa disebut modernisasi. Tahukah kamu apa itu modernisasi? Ayo, apa itu modernisasi? Ada yang tahu?
Kita lihat. Nah, ini katanya. Modernisasi merupakan perubahan yang terjadi di masyarakat sebagai hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi modernisasi itu perubahan ya. Nah, kita bisa tahu mengenai berita atau tren dunia baru yang saat ini sedang terjadi dengan mudah dan semua serba praktis. Bahkan bisa membuat manusia jadi ketergantungan loh. Nah, perubahan ini ada dampak positif dan negatifnya, serta perubahan ini mengakibatkan terjadinya globalisasi. Kamu tahu apa itu globalisasi? Tahu tidak kalian apa itu globalisasi? Nah, jadi tadi ya, sebelum kita ke globalisasi, kita membahas modernisasi. Jadi modernisasi itu merupakan perubahan yang terjadi sebagai hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena adanya perubahan itu, kita jadi bisa tahu tentang berita yang terjadi di belahan dunia lain atau tren dunia yang sedang terjadi saat ini. Kita bisa dengan mudah mengetahui semua itu dan serba praktis. Tapi itu juga bisa membuat manusia jadi ketergantungan. Nah, itu juga tidak baik ya. Maka dari itu, perubahan ini ada dampak positif dan negatifnya. Nah, kita lihat yang tadi. Apa itu globalisasi? Nah, aku tahu globalisasi itu adalah keadaan bersatunya planet bumi menjadi satu kesatuan yang menyebabkan hubungan manusia di seluruh dunia menjadi sangat mudah dan tidak ada batasannya. Dalam sekejap, informasi bisa menyebar melalui berbagai media elektronik. Nah, jadi globalisasi itu adalah keadaan bersatu. Planet bumi itu jadi satu kesatuan yang menyebabkan hubungan manusia di seluruh dunia itu menjadi sangat mudah. Nah, karena adanya globalisasi, perkembangan teknologi, misalnya kalian punya teman yang tinggalnya misalnya ya di negara lain, di luar negeri. Nah, kalian bisa dengan mudah kan bertukar kabar atau mendapatkan informasi tentang apa yang sedang terjadi, berita yang sedang hangat, atau ada mungkin bencana alam. Nah, kita bisa mengetahui itu semua dengan sangat mudah dan tidak ada batasannya. Kita bisa tahu apapun. Ya, dan dalam sekejap informasi itu bisa menyebar melalui berbagai media elektronik. Nah, kamu tahu tidak apa saja dampak dari globalisasi? Kita lihat. Nah, ini ya. Yang pertama, dampak positif dari globalisasi terhadap pola hidup sederhana. Contohnya, banyak masyarakat yang sekarang itu menabung di bank karena banyak informasi mengenai keuntungan menyimpan uang di bank. Nah, kalau zaman dulu mungkin kita menyimpan uangnya itu masih di rumah ya. Tapi kalau sekarang karena teknologi sudah berkembang, kita itu jadi menyimpan uangnya di bank. Dan salah satu keuntungannya itu kalau menyimpan uang di bank itu lebih praktis. Oke, ini adalah dampak positifnya. Kemudian, bagaimana dampak negatifnya? Kita lihat. Nah, ini adalah dampak negatifnya. Globalisasi terhadap pola hidup sederhana. Contohnya, timbul pola hidup yang suka berbelanja pada masyarakat karena banyak iklan-iklan yang menawarkan produk-produk mewah. Jadi kita berperilaku konsumtif atau boros. Nah, karena tadi ya kita itu dapat mengakses informasi dari belahan bumi, belahan dunia mana saja secara mudah dan praktis. Dan pasti itu ada yang berjualan ya, biasanya berjualan online. Nah, itu kita juga pasti kalian juga sering ya lihat ada iklan-iklan tentang produk-produk. Nah, itu kan secara tidak langsung membuat kita ingin berbelanja. Semakin sering kita lihat iklan, semakin sering kita mau
belanja produk tersebut. Padahal sebetulnya produk tersebut itu tidak kita butuhkan, tapi karena kita ingin, jadi kita beli. Ujung-ujungnya kita berperilaku boros atau konsumtif. Nah, wah, jadi sekarang kita tahu ya apa itu pola hidup sederhana, bagaimana cara melaksanakannya, serta kita juga tadi sudah mengetahui apa itu globalisasi, serta dampak positif dan negatifnya. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya belajarnya.